Kita selesaikan bulan Natal ini dengan temanya bersukacita karena kelahiran Yesus dan tema minggu terakhir ini, hari Minggu ini, bersukacita karena bisa berharap lagi. Dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 38. Saya mau baca dari 31 sampai 34 dulu. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, Yesus sesudah lahir, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Oke, kita lihat dari ayat-ayat ini bahwa hidup ini adalah pinjaman dari Tuhan. Nama diberikan pada hari ke-8 dan sama dengan disunat. Ini budaya Yahudi. Jadi anak dianggap pada waktu itu anggota keluarga yang sah. Ini berarti Yesus menyatu dengan manusia. Wow. Dan nama Yesus datang dari Yeshua atau Yosua. Dia yang memimpin umatnya ke dalam tanah perjanjian. Itu arti nama. Sangat benar tentang Yesus. Dia yang memimpin umat ke dalam tanah perjanjian. Kembali ke rumah Bapa di surga. Dan nama diberikan waktu Maria dan Yusuf masih di Nazaret. Maka nama punya arti profetik. Uh, Tujuan hidup Yesus dilihat di dalam namanya. Dan hari penyerahan itu pada hari ke-40. Kenapa ada penyerahan? Penyerahan menurut Musa, Keluaran 13 ayat 2, anak laki-laki yang sulung diserahkan kepada Tuhan karena rahmat Tuhan di Mesir terhadap anak-anak sulung Israel di situ. Mereka tidak dibunuh oleh malaikat maut di Mesir, jadi setiap anak sulung diserahkan kepada Tuhan. Karena setiap anak sulung dan juga binatang yang sulung juga dianggap milik Tuhan. Maka orang tua harus bawa anak sulung ke bait Allah dan beli kembali dari Tuhan dengan membayar gaji 1 bulan kepada imam. Jadi ini harus dibuat di Yerusalem, di bait Allah. Jadi mereka ke sana dan membuat. Dan ada persembahan untuk menutupi masa namanya kenajisan perempuan. 40 hari untuk laki-laki, 80 hari untuk perempuan. Jadi mereka beri persembahan. Orang yang kaya atau mampu harus membawa 1 ekor domba. Tapi orang miskin hanya diminta 2 ekor burung. Persembahan sekecil apapun dihargai oleh Tuhan. Saudara harus tangkap ini. Ini bulan Natal dan mungkin uang tipis dan mau beri kepada Tuhan tapi sedikit tidak ada dan mungkin COVID bikin susah juga. Mengerti persembahan sekecil apapun sangat dihargai di mata Tuhan. Dan ini bukti bahwa Yesus, dia dari keluarga yang miskin. Dan Yesus meresmikan kelompok miskin sebagai kelompok yang berharga. Miskin bukan di dompet, tapi miskin ada di dalam pikiran. Lukas 4 ayat 18, Yesus diutus diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Orang-orang miskin. Mereka lah yang paling meresponi. Dan 3 upacara ini, beri nama, penyerahan, beri persembahan, menguatkan konsep bahwa seorang anak adalah pemberian dari Tuhan. Bukan milik orang tua, tapi milik Tuhan. Dipinjamkan beberapa tahun kepada orang tua. Ini lebih bermakna dalam konteks Tuhan Yesus. Dia datang dari surga, dipinjamkan kepada dunia
untuk tujuan khusus, mati dan bangkit, lunasi hutang dosa manusia. Tapi tangkap semua prinsip dari firman ini, hidup ini singkat dan pemberian dari Tuhan, waktu extra time, waktu pinjaman dari Tuhan. Dan jangan sia-siakan, menghargai waktu ini. Baik orang tua maupun anak-anak kecil, masa muda, waktu ini sangat berharga. Pakailah untuk Tuhan. Dan prinsip yang kedua, kita lihat dari ayat 35 sampai 25 sampai 38, saya baca, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, dan telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Simeon bilang dari Simeon ini. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak ini, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan berpantahan dan suatu pedang yang tembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jangan stop merindukan hadirat Tuhan, suara Tuhan, seperti Simeon ini. Yerusalem itu pusat agama Yahudi, pusat kepemimpinan. Tapi bukan pemimpin agama Yahudi yang sadar siapa Yesus, tapi orang yang mencari wajah, mencari kehendak Tuhan, seperti Simeon. Orang yang tidak punya jabatan, hanya punya hati. Simeon, ayat 25, dia benar, saleh, dan rindu. Dibanding orang Farisi yang hanya mau untuk diri sendiri, mau dilihat orang, mau penuhi syarat agama saja. Mereka hanya sadar, mereka akan sadar siapa Yesus, bahwa Yesus bukan orang agamawi, tapi mereka yang sadar mencari itu yang akan melihat Yesus. 34, 3 pernyataan dari Simeon ini. Dia banyak orang akan jatuh karena mereka keraskan hati. Karena Yesus banyak akan bangkit. Orang di bawah, orang paling bawah hanya bisa bangkit kalau ada yang ulurkan tangan dan mengangkatnya. Dan itu Yesus. Dia ulurkan tangan dan dia mengangkat saudara dan saya. Dan Yesus akan dilawan. Itu hal ketiga yang Simeon katakan. Ini kenyataan pertama di dalam perjanjian baru bahwa Yesus akan menderita. Maria juga akan menderita. Dan ada satu lagi, nabi perempuan, Hana. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Faniel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ini ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan puasa dan berdoa, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur karena Allah, kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi dia nabi perempuan. Ada lain di Alkitab juga, Miriam, Deborah, Hulda, anak-anak perempuan Filipus. Dia sudah mengalami banyak duka cita dalam hidup dia. Suami sudah meninggal. Dan saudara, duka cita bisa buat dua hal dalam hidup kita. Bisa buat seorang kepahitan terhadap Tuhan sampai hilang imannya.
Atau bisa buat seorang lebih lembut dan yakin Tuhan, sampai iman makin lebih dalam karena diuji. Hana ini sudah tua, 84 tahun. Umurnya lanjut umur bisa rampas pengharapan. Tapi bukan dia. Dia tua, tidak wajib pelayanan lagi. Tapi dia tetap mau. Dia tidak mau tinggalkan bait Allah, doa dan puasa terus. Dua hal mempersiapkan Hana. Hati penyembah yang benar, yang mau melayani Tuhan. Pelayanan di muka umum. Dan hati pendoa yang mau bicara terus dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Dua-dua hal itu mempersiapkan hati Hana untuk sadar siapa Yesus ini. Dia langsung melihat dan dia tahu ini Mesias dan dia menyampaikan kepada semua orang, rumah ke rumah. Ia sudah datang. Tangkap ini saudara, hidup ini adalah pinjaman dari Tuhan. Dan jangan stop merindukan hadirat Tuhan dan suara Tuhan sepanjang umur hidup ini. Masuk tahun baru minggu ini dengan kerinduan mau di hadirat Tuhan. Di mana Tuhan ada, saya mau di sisi dia. Saya mau dengar suaranya. Itu lebih berharga daripada segalanya. Tuhan menyertai kita semua masuk di dalam tahun baru minggu ini. Amin.